Kamu apanya Pak Arifin? Kok Bapak kenal sama Pakku? Kamu anaknya Pak Arifin? Iya, Pak. Waalaikumsalam. Arifin? Kamu? Dia seharusnya tidak menunjukkan mukanya di depan keluarga kita. Dia harusnya bersembunyi. Mulai sekarang kamu tidak boleh berhubungan dengan keluarga itu. Ngerti? Tapi kenapa, Pak? Karena papanya Somad telah membunuh ibu kamu. Ayah kamu bukan pembunuh. Itu fitnah. Itu fitnah. Mat, ayah kamu laki-laki yang baik. Ayah kamu nggak mungkin tega membunuh orang. Sas, ini tas kamu. Buta aku, Bos. Mat, jangan seneng dulu lo. Lo nanti pasti bakalan kena sama gue. Lo denger ya, kekalahan gue ini pasti bakal gue bales. Kalian itu masih sekolah tapi suka berantem. Kalau kalian mau bersaing secara sehat. Tidak perlu seperti ini. Saya tahu pertandingan basket saja. Saya lihat di TV. Basket, boleh juga tuh usulnya. Coba deh. Oke deh. Mat, gua mau nantangin lu main basket. Dan kali ini gua pasti bakalan menang. Pasti. Dan gantian, lo sama Sasmita bakal jadi pelayan gue. Berani nggak lo? Oke. Apapun gue lakuin demi kebaikan. Gue bakal membela siapa yang benar. Gua tunggu besok pagi. Lo datang ke sini ya. Bawa tuh tim lu ha. Awas lu nggak datang. Besok pagi. Awas lo ya. Awas. Selin. Karena papanya Somad telah membunuh ibu kamu. Jangan pernah peduliin aku lagi. Sas tunggu. Kamu sabar, Man. Biar Sasmita mendinginkan hatinya dulu. Apapun masalahnya, pasti ada jalan keluar. Yang penting pada saat membicarakan masalahnya harus dengan kepala dingin. Iya, Bang Somad. Sasmita, Fatih, baikan lagi. Iya. Makasih ya Farel. Pak Baru. Kalau gitu kita pulang sekarang aja ya. Gimana caranya Sumut ngalahin Samson ya? Setauku kan Sumut gak bisa main basket.
latih basket ya? Pakai bola Farel. Makasih ya Farel. Kamu tahu aja kalau Bang Somad lagi latihan. Kamu latihan basket kok berisik banget sih, Mat? Kayak lagi ngeronda. Ya iyalah Pak. Orang mainnya pakai bola tendang sama panci bolong. Terus bisa kamu, Mat? Ya, gitu deh Pak. Nggak masuk-masuk. Yaudah, sini Bapak ajarin. Gerakan parkur yang sudah kamu kuasai bisa kamu pergunakan dalam permainan basket kamu. Beneran Pak? Sekarang giliran kamu masukin bola. Seperti Bapak. Siapa? Coba sekali lagi. Ayo Bang Somad, pasti bisa. Ayo semangat woi. Oke, Mat. Sekarang kita main lagi. Tapi Bapak jadi lawan kamu. Siap? Siap, Pak. Ayo. Semangat dong. Ayo. Semangat dong Bang. Masukin dong. Ayo sekali lagi. Ayo semangat woi. Masuk, Pak. Akhirnya kamu berhasil juga, Mat. Tos. Pak, makasih banyak ya Pak. Pasti saya bisa ngalahin Samson Pak. Saya senang banget bisa latihan sama Bapak sama Farel. Latihan sama Bapak itu terasa kayak latihan sama ayah kandung Somad sendiri Pak. Enggak. Mereka nggak boleh seperti ini. Ini bah. Betapa jahatnya aku kalau cuma momen seperti ini mau aku kacaukan. Biar saja mereka menikmati semua ini. Toh mereka nggak. Mana timmu ah? Ayo, kita timnya Somad. Tenang aja, Mat. Lo gak bakal lewatin ini sendirian. Iya, Mat. Kita satu tim. Ayo kita mulai sekarang. Samson, kamu tim A. Somad, kamu tim B. Ayo kita mulai ya.
Mat. Kurang aja. Gak bisa main lu ya? Lu juga sih main. Ada sebuah cerita tentang anak manusia, pembela kebenaran, membela keadilan. Gayanya, tampangnya, lagunya biasa aja, tapi jangan pernah lo ganggu dia. Pasti lo yang celaka. Oh, siapa berani? Oh, ngelawan ilmu silatnya. Somat si pendekar berkawin, gak ada yang pernah bisa mengalahkannya. Oh, Somat si jagoan Betawi, emangnya babenya angkongnya sama aja. Si Somat. Si Angkat tuh buku. Kerja. Kalian ada kayunya sama besi. Gak bisa. Pel sekalian pel. Semuanya izin tuh. Wah, Apa-apaan lu Ki? Wah, nggak sopan lu, Pak. Nggak ada takut-takutnya lu sama gue ya. Son, jadi cowok tepatin janji dong. Kalau lu kalah, lu harus jadi pelayan Somat dan Sasmita kan? Terus nggak perlu tawa-tawa. Sorry ya. Nggak ada istilahnya gue ngelayanin orang kismin. Yang ada tuh ibunya dia yang ngelayanin di supermarket milik bokap gue. Ngerti? Ngajar lu, Son! Kiki, udah nggak usah, Ki. Aku. Sorry, Mat. Aku pergi dulu. Sabar ya, Mat. Semua ada waktunya. Gue yakin dia pasti baik lagi kok sama lu. Ya Ki, mudah-mudahan sih. Gue duluan ya. Ya, Mat. Kasihan Somat. Karena kejahatan yang papa lakukan, Somat dan keluarganya melalui banyak kesedihan. Sekuat apapun perasaan suka aku terhadap Sasmita, aku harus ngalah. Semua demi kebahagiaan Somat, sebagai penembus rasa salahku.
atas perbuatan papa. Hebat kamu, Mat. Gak sia-sia kita belajar ya. Saya sih nggak hebat, Pak. Tapi yang hebat gurunya yang udah ngelatih saya, Pak. Kalau gitu, mau Somad, Jilatil, Farel, Haslim ya. Kamu, Rel, es krim terus. Bagaimana kalau hari ini kita makan bakso? Kebetulan Bapak ada sedikit rezeki hari ini. Mau. Boleh tuh, Pak. Ayo. Pak, Pak. Kejar. Kamu gak apa-apa, Mat? Iya, Pak. Maafin saya. Mudah-mudahan lukanya gak berbekas. Kalau ibu kamu tahu, bisa khawatir dia. Ibu itu nyebelin banget deh. Bukannya bilang makasih, tapi malah kita yang digebukin. Kalian aja atau sumpahin. Sial. Farel, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Kalau kita lagi nolongin orang, kita hanya berharap balasan dari Allah, Farel. Bukan dari orang yang kita tolongin. Oh, gitu ya Bang. Kalian nih, ibu bawa makanan buat Farel sama Pak Baharu. Siapa yang luka? Farel. Mat. Astagfirullahaladzim, Somad. Kamu kenapa lagi sini? Enggak, Bu. Somad nggak apa-apa kok. Itu kalau bekas operasi kamu kebuka lagi, itu bahaya. Ntar tambah parah. Saya salah. Tadi kami ngejar pencopet, tapi warga di sana salah paham. Dan Soma terluka waktu melindungi saya. Saya minta maaf. Ya Allah, tanpa aku pernah kasih tahu mereka bapak dan anak, sepertinya ikatan batin mereka lebih kuat. Aduh, lapar nih, Bu. Kabar makanan, Rel. Iya, Rel, sabar. Udah lapar ya? Yaudah, kita makan ya. Yuk, Ibu siapin dulu ya. Masih makan. Nih, buat Farel nih. Wah, ayam nih.
Ya Allah, suatu hari nanti, tolong izinkan kami semua berkumpul sebagai satu keluarga yang utuh, tanpa harus ada rahasia lagi. Ya, Ki. Gue butuh bantuan lo nih. Bantuan apa, Ki? Pak Wahyudi nyuruh gue ngambil matras di gudang. Lo bantuin gue ya. Ah, yaudah. Tapi lo duluan dulu ya. Gue harus ketemu Pak Wahyudi lagi nih. Jadi aku sendirian nih. Iya, ntar gue nyusul kok. Ah, yaudah. Duluan ya, Ki. Sasmita! Temenin aku ke gudang yuk. Ngapain? Tulisan kamu kan bagus. Aku mau kamu bantu nyatet semua inventaris sekolah. Emang harus sekarang ya? Iya, sekarang. Somat? Son, gimana Son? Gimana? Mantep, Sob. Mantep. Ini saatnya nih gue bikin malu tuh anak. Berbacon. Ayo bunda, aku berusia kebalik. Apa? Somat dan Sasmita ada di dalam gudang sekolah kita. Iya, Pak. Iya, Pak. Pak, Bapak kan guru agama, Pak. Bapak pasti tahu kan kalau laki-laki dan perempuan itu bukan muhrim. Kalau lagi berduaan, yang ketiganya pasti setan. Nih ibaratnya nih. Ini Sasmita, ini Somat. Yang ketiganya pasti Setan. nah, setan. Itu, Pak. Semua guru juga pada tahu kok, Pak. Kalau Sasmita sama Somat itu bukan teman biasa, Pak. Iya, bener, Pak. Mereka pasti pacaran, Pak. Iya, Pak. Bahaya banget, Pak, kalau mereka berduaan. Nih, Bapak nggak mau kan kalau nama sekolah tercoret gara-gara perbuatan memalukan mereka? Ayo, nggak mau kan? Bener banget tuh, Pak. Segera bertindak deh, Pak. Sebelum hal-hal yang nggak benar terjadi. Ya nggak? Setuju. Apalagi sekolah kan untuk menuntut ilmu, bukan untuk pacaran. Ya kan, Pak? Iya, bener, Pak. Ini demi nama baik sekolah kita, Pak. Kita lebih baik mencegah mereka dari perbuatan mesum, Pak. Iya, Pak. Ya, daripada kita ketinggalan momen, mending kita langsung ke sana, Pak. Ya. Iya, Oke.
Kamu kenapa, Sas? Gak apa-apa kok. Aku dulu sini ya, Mat. Tadi udah kecoa ya, Sas? Udah aku buang kok, Sas. Tenang aja. Bentar ya, Sas. Aku cari tisu dulu untuk ngelap rambut kamu. Ya. Bisa, sudah ketemu. Udah bersih kok sekarang. Mat, maafin aku ya. Aku udah cuekin kamu. Aku udah bersikap kasar sama kamu, Mat. Dan sebenarnya aku kangen banget sama kamu. Kamu gak usah minta maaf, Sas. Udah, Sas. Kamu jangan nangis lagi. Kamu gak marah sama aku, Mat. Bahkan aku udah cuekin kamu dan bersikap kasar sama kamu, Mat. Enggak lah, Sas. Aku itu gak mungkin marah sama orang yang aku sayangi. Sas, kamu pasti haus kan ya? Aku cari air buat kamu ya. Ya. Oke, tunggu sini bentar ya. Bahaya ini, Pak. Bahaya banget, Pak. Bahaya banget, Pak. Gak Ini bisa dibiarin. nama sekolah kita, Pak, bisa hancur, Pak, gara-gara berdua ini doang. Apa saya bilang? Apa saya bilang? Nggak bisa dibuka kan? Nggak bisa kan? Aduh, Pak. Bahaya banget ini. Tenang. Bapak bawa kunci cadangan. Somat! Sasmita! Emang kamu harus sepatah hukum. Si Soma. Si Soma. Saya bener-bener gak ngelakuin apapun, Pak. Tadi nggak sengaja saya kesandung terus. Pokoknya saya nggak bohong deh, Pak. Beneran deh. Kalau memang kalian tidak melakukan apa-apa, kenapa kalian berduaan di gudang itu? Kenapa coba? Kiki, ngapain kamu datang ke sini? Kita ini lagi membicarakan hal yang serius. Justru saya kesini untuk jelasin semuanya, Pak. Ini semua salah saya, Pak. Saya yang kurung mereka di dalam. Mereka lagi musuhan, Pak. Saya sengaja biar dia baikan. Saya tahu perbuatan saya salah. Tapi niat saya baik, Pak. Saya tahu persis. Mereka itu anak baik-baik, Pak. Mereka nggak mungkin ngelakuin macam-macam. Ricky, nggak ada gunanya kamu membela teman-temanmu ini. Jelas-jelas teman-temanmu ini sangat salah. Bapak sendiri yang melihat. Nggak mungkin dalam posisi seperti itu mereka saling bicara. Pak, tadi kan udah saya jelasin. Itu semua nggak bener, Pak. Saya tuh nggak pernah ada niat untuk jahatin Sasmita, Pak. Apalagi sampai kayak gitu, Pak. Ya ampun, Pak. Saya tadi tuh bener-bener nggak sengaja, Pak. Bapak harus percaya sama saya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Somat. Nah, kebetulan Bu Retno sudah datang. Kita tinggal menunggu. Sasmita, ada apa nih? Pak, sebetulnya saya disuruh datang ini ada apa sih?
Jadi begitu Bapak sama Ibu ya. Mereka itu telah melakukan hal yang tidak benar. Nggak mungkin. Bapak jangan mengada-gada. Anak saya itu anak baik-baik, Pak. Itu semua benar, Pak. Karena saya sendiri yang melihat. Saya sendiri yang buka pintu itu, Pak. Tapi Pak, saya kan tadi udah jelasin. Ini semua salah saya. Saya yang sengaja ngurung mereka. Biar dia baikan, Pak. Bukan mereka yang sengaja masuk. Saya yang pancing mereka, Pak. Riki. Cukup. Kamu nggak perlu membela teman-temanmu ini. Jelas-jelas temanmu ini salah. Bapak sendiri yang melihat mereka berdua itu begitu. Hah? Jadi kami harus menjatuhkan hukuman. Jadi mulai besok, Sasmita sama Somad kita akan skor selama 2 minggu. Minta maaf ya Bu, gara-gara Somad tadi Ibu dipanggil ke sekolah. Waalaikumsalam. Hati-hati. Kamu bikin masalah aja ya. Bikin malu Papa tau gak? Hah? Bukan hanya malu aja, tapi kamu udah bikin kecewa Papa. Kamu sudah berbuat hal yang memalukan dengan Somad anak si pembunuh itu. Apa kurang jelas kamu? Kurang ngerti? Papa kasih tahu kamu jangan berhubungan dengan dia. Tapi Pak, dengerin dulu. Itu semua tuh nggak sengaja, Pak. Kita tuh nggak salah, Pak. Dan Riki benar. Dia tuh mau kita baikan, Pak. Apa? Kamu gak sayang ya sama almarhum ibu kamu? Bukti penjelasan kamu itu berbeda. Apa guru-guru kamu bodoh? Tapi Pak. Tapi apa? Kamu bikin Papa marah ya? Emang kamu harus sepatah hukum. Somad? Kamu berani-beraninya injak rumah saya? Ayah kamu, keluarga kamu sudah buat bencana keluarga aku. Haram tau gak nginjak rumah saya? Tolong Pak, tolong jangan sakitin Sasmita Pak. Dia nggak salah Pak. Dan kita nggak pernah ngelakuin apapun Pak. Nggak baik kan Pak? Nampar anak sendiri. Apalagi anak Bapak kan perempuan Pak. Masa Bapak tega sih ngelakuin itu Pak? Diam kamu! Berani-beraninya kamu ngomong soal tega nggak tega. Saya memang tidak tega dengan anak saya. Tapi saya tega dengan kamu. Pak! Udah, Pak! Papa! Jangan, Pak! Papa! Pak, tunggu dulu Pak. Udah berapa kali saya jelasin kalau saya dan Sasmita itu nggak pernah ngapa-ngapain Pak. Masa Bapak nggak percaya sama anak sendiri? Sasmita itu nggak pernah bohong Pak. Diam kamu! Saya nggak percaya sama kamu. Saya percaya sama anak saya. Tapi kamu adalah anak seorang pembunuh. Sama busuknya! Pak, ayah saya itu bukan pembunuh Pak. Itu semua fitnah. Ya! Ah, cukup, Pak! Semua tuh nggak salah, Pak! Semua tuh cuma salah paham! Pak! Udah, Pak! Diam kamu! Jangan ikut campur! Jangan bela dia!
Sasmita! Sasmita! Pak Baharu? Baharu? Kenapa Retno panggil Wibowo Baharu? Jangan mendekat, Somat. Gara-gara kamu, Sasmita jadi pingsan. Apa masih kurang puas keluarga kamu menyakiti perempuan di dalam keluarga saya, istri saya? Sekarang Sasmita. Saya nggak pernah mungkin nyakitin Sasmita, Pak. Saya dan Sasmita itu berteman baik. Dan nggak mungkin saya ngelakuin hal itu, Pak. Mulai detik ini, kamu jauhin Sasmita. Pergi kamu. Sasmita udah ngelarang Sasmita bergaul sama Somat, Bu. Dan papanya nggak mau denger penjelasan apapun, Bu. Mat, Ibu ngerti perasaan kamu. Tapi Somat harus gimana ya, Bu? Padahal Somat masih pengen temenan sama Sasmita, Bu. Somat sama Sasmita tuh nggak pernah ada masalah, Bu. Tapi sekalinya ada masalah, jadi rumit kayak gini, Bu. Aduh, Somat bingung banget, Bu. Somat nggak tahu lagi harus ngapain, Bu. Jangan nyerah ya, Nak. Ibu tahu, Somat anak yang kuat. Kalau Somat merasa benar, yakini bahwa pasti ada jalan keluar. Iya, Bu. Ibu benar. Somat nggak boleh menyerah. Nah, gitu dong. Itu baru anak ibu. Semangat dong. Senyum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ki, Mat, ada yang mau gue bicarain sama lo. Bu, saya jalan sama Somat dulu ya. iya ya. Gimana? Ya, Gue mau minta maaf soal kejadian tadi, Mat. Gue bener-bener gak nyangka kejadian tuh bakal kayak gini. Maksud gue tuh baik, Mat. Tapi gue malah bikin rencana buat lo berdua. Gue cuma pengen kalian ada waktu berdua. Bicara empat mata. Lalu baikan kayak dulu lagi. Tapi rencana gue emang payah. ya udah nggak apa-apa kok, Ki. Aku tahu maksud kamu pasti baik. Tapi emang aku tadi pas lagi apa saja, Ki. Pas guru-guru pada datang ke tempat itu, aku malah kesandung. Dan semua orang yang lihat kejadian itu pasti pada salah paham, Ki. Tapi gue beneran gak enak sama lu, Mat. Udahlah, Ki, nggak apa-apa, lupain aja. Lagian itu udah terjadi kan, Ki. Yang penting sekarang kita harus cari cara untuk ngeberesin semua ini. Ngapain kamu, Rel? Pak, Rel, rambutan aku susah Pak ambilnya. Ya udah, biar Bapak yang ambilin. Tapi kamu kasih tahu letaknya di mana, ya? Ini seperti permainan, Bapak yang gerak, kamu yang jadi mata. Setuju? Oke Pak. Oke, pegangin tongkat Bapak.
udah, kamu makan sepuasnya. Tapi ingat, sebelum makan, cuci dulu rambutannya, ya. Pak, banyak ini nggak usah habisin. Mana bagian kita kasih Retno. Iya, kita memang harus berbagi. Gimana kalau rambutannya kita bagi 2? Setuju, Rek? Setuju. Pak Baharu? Baharu? Kenapa Retno panggil Wibowo Baharu? Ada apa ya, Pak? Ini saya mau ngasih rambutan. Tadi Farel ngambil rambutan di kebunnya. Maksudnya saya ngambil, tapi Farel yang mau. Ternyata saya ngambilnya kebanyakan. Farel bilang lebih baik sebagian kasih sama Retno. Dan saya setuju. Maksudnya saya memang dari awal berniat untuk ngasih rambutan ini buat Bu Retno. Banyak banget, Pak. Tapi makasih ya Pak Baharu. Pak Baharu udah repot-repot nganterin ke sini. Mudah-mudahan Somat senang. Soalnya Somat senang banget sama rambutan. Makasih ya Pak ya. Sama-sama, Bu. Gak ngerepotin kok. Nanti kalau kurang, bilang saja. Saya anterin lagi ke sini. Iya. Jadi Wibowo nggak tahu kalau Retno istrinya. Padahal Retno tahu siapa Wibowo. Apa Retno sengaja nggak mengakui Wibowo? Iya, Retno memang tidak mengakui Wibowo sebagai suaminya. Retno itu manggil Wibowo itu Baharu. Kayaknya emang Wibowo itu ngaku namanya Baharu ke si Somat. Ya Allah, betapa aku ingin kami bertiga bersama lagi. Tapi kenapa semuanya begitu sulit? Siapa berani? Soma